Vincent Keymer adalah pecatur muda Jerman yang sangat berbakat dan berbahaya dalam catur freestyle. Pada kejuaraan Freestyle Chess Grand Slam Paris 2025, Keymer melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Permainan dimulai dengan E4. Lalu Vincent Keymer menjawab E5. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah mendorong F4. Namun Ian Nepomniachtchi memilih langkah yang tidak tepat. Gajah ke petak C4 dimainkan. Ian Nepo lanjut menyeimbangkan kuda ke petak E6. Selanjutnya, pion D3 mempersiapkan gajah petak E8 untuk keluar. Lalu Keymer membalas dengan gajah C5, memberikan pining pada pion. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi menjawab dengan gajah E3 menantang pertukaran. Namun Vincent Keymer memilih kuda ke petak D4, ancaman pada pion C. Hal ini bisa membuat putih kehilangan benteng. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi merespon dengan raja D2, memilih untuk menjaga pion. Lanjut, pion D6. Gajah petak terang siap keluar. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi mendorong F4, membongkar petak senter. Vincent Keymer membalas dengan gajah mundur ke petak B6. Selanjutnya, kuda ke petak C3. Keymer kemudian mengadu gajah, lalu gajah makan gajah, sebuah pilihan langkah yang tidak tepat. Setelah itu, pion makan gajah. Dengan demikian, maka lajur F menjadi setengah terbuka untuk hitam. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi mengejar gajah, dan Vincent Keymer memainkan langkah yang tidak tepat. Menurut engine, gajah ke petak A5 adalah langkah terbaik. Namun Keymer memainkan menteri F7. Ini membuat keunggulan Ian Nepo menjadi bertambah. Pertukaran pion kemudian terjadi. Pion makan pion. Setelah itu, menteri diadu. Di posisi ini, Vincent Keymer menghindarkan menteri ke petak D7. Dan Ian Nepo mengambil gajah. Kemudian pion A makan kuda. Dengan hasil ini, maka lajur A menjadi setengah terbuka untuk benteng hitam. Pada langkah ke-13, Ian Nepomniachtchi mengaktifkan bentengnya ke petak F1. Tekanan yang sangat berbahaya. Menteri tidak boleh sembarangan berpindah. Oleh karena itu, Vincent Keymer menyeimbangkan kuda B ke petak C6. Selain menjaga kuda, juga bersiap untuk rokade di sayap menteri. Ian Nepo lanjut menyeimbangkan kuda C3. Kemudian Vincent Keymer rokade. Setelah itu, gajah makan kuda, pion makan gajah, kuda terancam, dan mundur ke petak E2. Di posisi ini, Vincent Keymer memilih menteri D6. Selain mengancam skak, ini juga memberikan ancaman pada pion. Ian Nepomniachtchi di posisi ini mengadu menteri sekaligus menekan pion G. Keymer membalas dengan menteri B4, skak sekaligus menyerang pion. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi memainkan langkah terbaik. Raja mundur ke petak C1 menjaga pion. Namun akibatnya, bentengnya pada petak A1 menjadi lumpuh untuk sementara. Permainan kemudian berlanjut. Benteng diadu oleh Vincent Keymer. Dengan langkah ini, Keymer membiarkan Ian Nepomniachtchi untuk makan pion. Akan tetapi, tentu saja Ian Nepo tidak akan makan pion, karena itu akan membuatnya terkena skakmat. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memainkan benteng F3, membiarkan Vincent Keymer memukul benteng terlebih dahulu. Setelah itu, pion makan benteng.
Permainan kemudian berlanjut. Vincent Keymer memainkan benteng ke petak F8. Ini adalah sebuah langkah jebakan. Apabila Ian Nepomniachtchi mengambil pion, maka menteri E1, skakmat pun terjadi. Tentu saja Ian Nepomniachtchi melihat hal itu. Oleh karena itu dia mengusir menteri, dan menteri kemudian mundur ke petak A5, namun tetap mengawasi petak E1. Oleh karena itu Ian Nepomniachtchi menggeser raja ke petak B1. Sekarang Ian Nepo siap untuk makan pion. Namun Vincent Keymer tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia mendorong G6. Pion tetap aman. Selanjutnya Ian Nepo menyerang dengan agresif. Menteri H3, ancaman pada kedua pion. Akan tetapi langkah ini adalah kesalahan yang membuat Vincent Keymer langsung unggul besar. Vincent Keymer berhasil menemukan langkah terbaik. Menteri D2 menyerang kuda. Apabila pada posisi ini putih terburu-buru mengambil pion dengan tempo skak, maka raja cukup bergeser ke petak D8. Setelah langkah terbaik, kuda mundur ke petak G1 untuk menjaga pion, maka menteri D1 skak. Raja harus lari. Setelah itu menteri makan pion. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam betul-betul unggul. Ian Nepomniachtchi tentu saja tidak gegabah. Dia tidak buru-buru untuk makan pion. Ian Nepomniachtchi terlebih dahulu memainkan kuda mundur ke petak C1. Selanjutnya, raja bergeser ke petak B8, membiarkan Nepo mengambil pion. Akan tetapi, Ian Nepo tidak makan pion, karena risikonya benteng bisa makan pion dan masuk ke baris kedua, sebuah ancaman yang begitu mengerikan. Ian Nepo pada posisi ini memilih mendorong B4, lalu menteri E1 memberikan pining pada kuda. Raja kemudian naik ke petak A2, namun menteri C3 kembali menekan pion sehingga raja kembali mundur ke petak B1. Setelah itu, kuda ke petak E5. Pion F betul-betul berada dalam ancaman. Mengantisipasi hal ini, Ian Nepomniachtchi memilih untuk makan pion. Kuda terancam, namun kuda makan pion. Ada ancaman skakmat pada langkah-langkah selanjutnya, sebuah posisi yang sangat berbahaya. Apabila di posisi ini putih gegabah misalnya dengan mendorong pion, maka kuda D2 skak. Setelah raja ke petak A2, maka menteri makan pion. Ini adalah skakmat. Oleh karena itu, kuda ke petak B3, menjaga petak D2 dari cengkraman kuda. Setelah itu, kuda makan pion. Ancaman selanjutnya benteng akan ke petak F1, ancaman skakmat yang sangat berbahaya pula. Ian Nepo betul-betul dipukul mundur. Bentengnya betul-betul pasif dan hanya makan gaji buta. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi mencoba untuk mendorong E5. Dengan demikian, dia ingin punya pion bebas. Tetapi benteng tetap ke petak F1, skak. Setelah itu, kuda mundur. Dan benteng makan kuda. Sebuah pengorbanan yang sangat baik. Raja makan benteng, menteri makan benteng skak, raja naik ke petak D2. Di posisi ini sebenarnya mengambil pion adalah langkah yang tepat. Namun, Vincent Keymer memilih membawa raja ke petak A7. Selanjutnya, menteri ke petak D7, ada ancaman skak abadi. Oleh karena itu, pion C6 didorong oleh Vincent Keymer. Ian Nepo betul-betul dibuat tidak berdaya. Permainan kemudian berlanjut. Ian Nepo coba untuk promosi pion, namun menteri G1 ada ancaman yang cukup menakutkan. Di posisi ini,
Ia Nepomniachtchi coba untuk mendorong C4, namun kuda F3 skak setelah raja ke petak C2, menteri A1. Langkah ini membuat Ian Nepomniachtchi langsung menyerah. Posisi ini membuat Raja Putih terkurung. Hanya ada satu petak aman bagi Raja Putih. Apabila Raja lari ke petak B3, maka menteri B1 skak. Setelah Raja terpaksa ke petak A4, maka menteri C2 skakmat pun terjadi. Bagaimana jika di posisi ini Putih coba untuk promosi pion? Maka ada balasan menteri C3. Lagi-lagi Raja terkena skak. Ada dua pilihan untuk lari. Apabila lari ke petak D1, maka skakmat langsung terjadi. Dan apabila lari ke petak B1, maka kuda D2 skak. Setelah Raja naik ke petak A2, menteri B3 kembali skak. Raja mundur A1, lalu menteri B1. Dan skakmat pun kembali terjadi.